Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alalimatin iman wal islam wassalatu ala asrofil amliya mursalin wa ala ahdihi wassobi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, pada saat ini kita berada pada webinar Roadshow Persadia Jawa Barat yang ketiga, di mana pada saat ini saya diberi tugas untuk menjelaskan pengaturan makan bagi diabetesi di bulan Ramadan. Seperti kita ketahui bahwa beberapa hari lagi kita akan melakukan ibadah saum di bulan Ramadan. Jadi, perlu bagi diabetesi untuk mempersiapkan kondisi terutama gula darah untuk supaya pada bulan Ramadan kita bisa melakukan ibadah saum. Baik, jadi judul pada saat ini adalah pengaturan makan pada bulan Ramadan bagi diabetesi. Nah, kita harus mengetahui dulu perbedaan antara bulan Ramadan dengan bulan di luar Ramadan. Nah, ada hal yang membedakan, yaitu pada bulan Ramadan kita tidak makan dan minum selama 13-16 jam tergantung kita berada posisi kita di mana. Jadi kalau di Indonesia yang berada di alam khatulistiwa, ini kita biasa saat sahur dan maghrib itu lamanya sekitar 13-16 jam. Lalu yang kedua adalah perbedaan waktu. Perbedaan waktu dalam hal ini adalah perbedaan waktu makan yang mungkin nanti kita akan bahas selanjutnya. Yang ketiga adalah perbedaan pola tidur dan istirahat. Jadi biasanya kalau di bulan biasa, di luar bulan Ramadan, biasanya kita tidur sekitar jam 9, mungkin bagi ibu-ibu bangun sekitar jam 4 atau jam 5. Tetapi pada bulan Ramadan biasanya kita melakukan ibadah lain seperti sholat qiyamul lail atau qiyamul Ramadan atau di bulan Ramadan juga ada yang menyebutkannya sholat tarawih. Nah, ini sehingga akan bergeser pola tidur dan pola istirahatnya. Sedangkan yang keempat adalah perbedaan waktu olahraga. Jadi yang biasa seperti kita alami saat ini, olahraganya biasanya pagi-pagi, biasanya jam 7. Tetapi kalau saat bulan Ramadan, mungkin saya sarankan dalam melakukan aktivitas seperti olahraga itu menjelang berbuka. Dan yang terakhir adalah perbedaan waktu makan obat, dan itu akan dibahas oleh dokter. Baik, seperti kita ketahui bahwa apakah diabetesi tersebut boleh berpuasa atau tidak, itu bisa dilihat di materi-materi saya sebelumnya atau penjelasan dari dokter endokrin bagaimana ataupun patokan atau tanda-tanda atau aturannya seorang diabetesi boleh melakukan ibadah puasa. Seorang yang mengalami diabetes masih diperbolehkan untuk menjalankan ibadah saum sejauh mengetahui mekanisme keseimbangan kadar gula darahnya. Jadi pada bulan Ramadan ini, orang diabetesi ketika melaksanakan ibadah saum
harus mengetahui kadar gula darahnya. Jangan sampai kadar gula darahnya dalam kondisi tidak stabil. Karena kalau kondisi tidak stabil, ada dua hal yang akan mengancam diabetes tersebut, atau lebih terlalu seram kalau menggunakan kata mengancam, atau akan dialami oleh diabetes tersebut, yaitu masalah dehidrasi dan masalah hipoglikemi. Nah, hal ini perlu memenuhi aturan tertentu yang disesuaikan dengan kondisi DM-nya. Jadi disarankan, beberapa dokter mengatakan bahwa boleh seorang diabetesi melakukan ibadah saum asalkan selama 3 bulan tersebut kondisi gula darahnya stabil. Kita ke slide berikutnya. Jadi, seorang diabetesi selama bulan Ramadan ataupun tidak, atau di luar bulan Ramadan, prinsip 3J-nya masih tetap harus dipegang. 3J itu apa saja? Jadwal, jumlah, dan jenis. Yang kedua, sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang besar antara orang normal dengan diabetesi saat berpuasa. Tetap memperhatikan gula darah dan komplikasinya. Dan yang ketiga, bila terjadi hipoglikemi, maka lebih baik, ataupun saya lebih menekankannya, seorang diabetesi harus menghentikan saumnya meskipun beberapa menit ke depan menjelang adzan maghrib, karena Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kaumnya. Jadi sangat saya anjurkan ketika diabetesi mengalami hipoglikemi. Hipoglikemi itu seperti keringat dingin keluar, mata berkunang-kunang, nyeri ulu hati seperti mau pingsan, lebih baik batalkan puasanya. Baik, kita slide selanjutnya. Jadi bagaimana pengaturan yang bagus untuk di bulan Ramadan ini adalah sebagai berikut. Jadi, panduan gizi seimbang isi piringku sebenarnya merupakan panduan yang cocok bagi di negara Indonesia, negara yang pola makannya lebih banyak karbohidratnya. Jadi kalau beberapa rekan-rekan mengetahui ada yang namanya piring T itu di launching ataupun cocok bagi orang Eropa. Sedangkan kita yang kandungan zat gizinya 60% karbohidrat, maka panduan gizi seimbang isi piringku Kemenkes ini cocok, di mana yang sebelah kiri 2/3 makanan pokok, yang ini, dan sepertiganya sumber protein hewani dan nabati. Sedangkan sebelah kanannya adalah 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Nah, selain panduan gizi Kemenkes ini, sebenarnya sesuai panduan gizi ini sesuai dengan Al-Quran, di mana memiliki kaidah halal, toyib. Maksud toyib ini adalah baik, dan la tusrifu, tidak berlebih-lebihan. Baik, kita lanjutkan. Jadi pada prinsip utamanya adalah 3J ini, kembali lagi saya tekankan, adalah jadwal 3 kali makan sehari dengan 2-3 kali snack sesuai dengan kebutuhan kalorinya. Jadi kalau ibu-ibu kalorinya 1500, ya jangan berharap snacknya 3 kali. Nah, jumlahnya sesuai dengan yang ditentukan oleh dokter dan ahli gizi Anda. Kembali lagi,
tidak kurang dan tidak lebih. Kalau tidak lebih dalam pedoman agama Islam adalah la tusrifu, tidak berlebih-lebihan. Dan yang ketiganya adalah jenisnya. Jenisnya ini adalah makan seperti anggota keluarga yang lain, tidak usah dibedakan, kecuali makanan yang mengandung gula atau gula murni dan sejenisnya. Jadi kalau misalnya pada saat bulan Ramadan ada kue yang mengandung gula, ada sirup, ada kolak, mungkin itu lebih baik dihindarkan. Bahkan kalau saya menyarankan bagi orang normal juga, mengkonsumsi pada saat bulan Ramadan itu adalah kolak, dirasakan kurang baik. Baik, kita lanjutkan. Kita harus mengetahui jadwal makan hari biasa, di mana biasa kita makan pagi, sekitar jam 6 sampai jam 7. Porsi makan pagi, disingkat PMP, bukan pendidikan moral Pancasila, bukan. Yang keduanya adalah snack jam 10, disingkatnya S, dan jam 12 sampai jam 1 itu makan siang. Porsi makan siang PMS, dan yang porsi makan malam disebutnya atau disingkatnya PMM. Dan kalau ada snack jam 9 malam, maka disingkatnya S juga. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadwal makan selama bulan Ramadan ini kita patokannya adalah sekitar pukul 6 saat adzan. Jadi ketika adzan, seorang diabetesi, bahkan mohon maaf, bukan diabetesi juga, ketika bulan Ramadan, orang normal maksud saya, ketika saat adzan, makannya buah 1 sampai 2 porsi. Jadi di sini kenapa saya menganjurkan makan buah? Karena buah tersebut bahasanya kandungan karbohidratnya ada, dan kandungan gulanya jenis fruktosa ada, lalu kandungan vitamin mineralnya juga. Jadi tetapi buah tersebut tidak memperberat fungsi pencernaan kita ketika akan setelah adzan. Nah, kita berhenti dulu setelah adzan, baru kita sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, maka seorang diabetesi mengkonsumsi porsi makan siang ditambah snack. Dan saya mengingatkan kembali, sebelum mengkonsumsi porsi makan siang, biasanya pada saat adzan diabetesi mengkonsumsi obat. Nah, itu bagiannya dokter. Ya. Tepat pukul jam 9 atau menjelang jam 10, ini diabetesi harus mengkonsumsi porsi makan malam. Ini maaf, ditulisnya bukan PPM, tapi PMM ditambah snack. Dan pada saat sahur, diabetesi mengkonsumsi porsi makan pagi ditambah snack. Selain itu juga, hal yang perlu diperhatikan saat saum bagi diabetesi atau bagi orang normal juga, jangan menghilangkan makan sahur. Lalu makan sahurnya dekat dengan waktu imsak atau sholat subuh. Ini kalau beberapa referensi mengatakan bahwa Nabi itu makannya tidak cepat dan tidak lambat. Dan beberapa ustadz mengatakan ya sekitar 15 menit sampai setengah jam. Jadi kalau pada saat ini adzan adalah 3
ya bahasanya 3.30 sampai 3.40, maka sekitar jam 4.30 sampai 4.40 adzan. Jadi kalau misalnya waktu subuh, waktu imsaknya seperti itu, jadi diperkirakan makan sahur itu sekitar jam 4. Nah, yang ketiga, segerakan berbuka saat adzan. Jadi jangan ditunda-tunda ketika adzan berkumandang. Minum tetap yang cukup, sekitar 8 sampai 10 gelas. Jangan melakukan aktivitas yang terlalu berat, karena ini ditakutkan terjadinya hipoglikemi, karena aktivitas yang dilakukan tidak sesuai dengan jumlah kadar gula darah yang ada di dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, lakukan olahraga seperlunya dan lakukan secara rutin, terutama pada saat sore hari akan berbuka. Baik, ini yang tadi. Jadi jangan menghilangkan makan sahur. Menu sahurnya yang praktis, jangan terlalu belibet sehingga waktu masaknya lama dan itu sudah mepet ke waktu imsak. Lalu saat sahur diusahakan mendekati imsak. Berbuka setelah adzan maghrib, makan beraneka ragam makanan, terutama yang perlu saya tekankan di sini adalah mengkonsumsi buah-buahan. Lalu minum air yang cukup waktu buka dan tidur untuk mencegah dehidrasi. Dan kurangi atau hindari minum kopi karena sifat dari kopi itu sifatnya diuretik. Jadi akan lebih sering buang air kecil. Dan yang terakhir, kurangi makan yang terlalu pedas dan asin. Terlalu pedasnya ini akan merangsang asam lambung keluar lebih banyak, sehingga apabila makanan tidak sesuai dengan jumlah asam lambung, bahasanya asam lambungnya masih tersisa, itu akan mengiritasi lambungnya. Dan kalau jangan terlalu asin, karena sifat asin ini kembali lagi, sifat asin itu hidroskopis, menyerap air. Jadi diabetes kalau terlalu banyak makan makanan yang asin, secara teorinya akan mengalami dehidrasi atau cepat haus. Baik, kita lanjutkan. Diusahakan setelah makan sahur tidak tidur. Kenapa? Ini ada dua teori yang mengatakan kalau kita setelah sahur tidur, maka yang teori pertama, makanan tersebut tidak langsung digunakan untuk menjadi energi, tapi disimpan dulu. Setelah disimpan, orang tersebut bangun, maka energi yang disimpan digunakan. Nah, jumlahnya tersebut bahasanya kalau kita membeli katakanlah membeli roti atau membeli bahan baku, disimpan di gudang dulu, setelah itu digunakan, ini waktunya atau biayanya jelas akan lebih besar kalau kita membeli bahan baku atau langsung digunakan. Itu yang pertama, teori pertama. Kenapa diusahakan setelah sahur tidak tidur terlebih dahulu? Secara agama juga Nabi bukan mengharamkan, tapi makruh apabila setelah sholat subuh itu tidur. Lalu yang keduanya, teori yang keduanya, ini sama seperti kenapa waktu dulu kita dilarang baca buku sambil tiduran, karena organ tubuh yang lain beristirahat, sedangkan organ mata kondisinya bekerja, sehingga bahasanya kalau entah itu bahasanya saling iri lah,
entah itu cara kerjanya, mungkin cara kerja matanya menjadi lebih berat karena yang lain istirahat sedangkan mata dia harus bekerja. Begitu juga dengan pencernaan. Jadi ketika tubuh kita eh, kondisinya istirahat tetapi pencernaan bekerja, ini mengakibatkan pencernaan tersebut daya serapnya tidak optimal. Begitu juga ada yang mengatakan teori yang ketiga adalah daya peristaltik atau daya penyerapan juga, sama seperti melanjutkan teori yang kedua. Contohnya, kenapa kita tidak boleh minum saat berdiri, karena langsung bahasanya daya gravitasinya langsung, sehingga akan membuat beban ke ginjal, ke daerah penyaringan ginjal itu lebih menekan. Begitu juga artinya daya peristaltik di ususnya itu ketika tidur itu tidak bekerja secara optimal. Hal ini mengakibatkan apa? Zat gizi yang diserap tidak optimal juga. Nantinya akan kekurangan. Itu teori-teori saya mencoba menyederhanakan bahasanya. Secara medis memang tidak seperti itu. Yang kedua, melakukan olahraga lebih baik dilakukan menjelang buka saum atau menjelang adzan. Yang ketiga, bila berbuka dengan kurma, pilih kurma kering, jangan kurma basah atau yang kurmanya disalut dengan gula. Karena kita berada di Indonesia yang jauh dari Arab Saudi atau Jazirah Arab, biasanya kurma yang datang ke Indonesia ada dua macam. Ada kurma kering dan kurma basah. Jadi kalau kurma segar itu seperti ruhtov itu jarang sekali. Ya mungkin kurmanya yang kurma kering. Dan kalau kurma basah biasanya disalut dengan gula. Jadi zat pengawetnya itu adalah gula tersebut. Mungkin kalau yang disalut gula kita hindari saja kurma tersebut. Selanjutnya yang keempat, akan lebih baik makan malam itu adalah porsinya one dish meal. Porsi kecil tapi memiliki nilai kalori yang banyak dan mencukupi. Dan porsi malam ini sekitar jam 9 sampai jam 22. Kenapa saya menganjurkan bagi diabetes sih? Karena obat yang dikonsumsi pada saat berbuka itu tidak cukup di cover oleh porsi makan sahur, porsi makan buka saja. Jadi obat tersebut akan tetap bekerja sampai menjelang pagi. Jadi kita harus hati-hati karena merasa sudah ngantuk atau porsi makan berbukanya terlalu besar atau bahasa Sundanya kamarkaan atau RW6, sehingga dia porsi makan malam menjelang tidurnya dia tidak mengkonsumsi lagi. Hal ini mengakibatkan nanti malam orang tersebut akan mengalami hipoglikemi. Nah, selanjutnya salat tarawih merupakan salah satu tambahan kegiatan fisik yang dilakukan selama bulan Ramadan. Jadi saya anjurkan juga, meskipun yang namanya puasa itu tidak makan dan tidak minum, tapi tetap aktivitas fisik kita lakukan sesuai dengan kebiasaan kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, saat berpuasa makanlah makanan yang memiliki indeks glikemik rendah. Karena indeks glikemik rendah ini akan diserap lebih lama, sehingga gula darahnya akan lebih stabil bila kita mengkonsumsi makanan yang indeks glikemiknya tinggi. Hindari mengkonsumsi makanan yang indeks glikemik tinggi di atas 70, seperti roti putih, donat, kentang, mie, atau yang banyak mengandung terigu.
Dan apabila tidak bisa menghindari mengkonsumsi makanan yang IG tinggi, maka campurlah makanan tersebut dengan makanan lain yang memiliki indeks glikemik lebih rendah. Misalnya ada roti, rotinya dicampur dengan indeksnya rendah, dicampur dengan tomat, selada, mentimun, seperti itu, atau dicampur dengan bahan makanan non karbohidrat. Jadi misalnya ditambah mentega sedikit, jangan terlalu banyak, nanti lemaknya tinggi. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contoh menu pada bulan Ramadan. Jadi ketika berbuka puasa atau saat adzan, sebelum sholat maghrib, salad buah 100 gram atau 1 porsi. Setelah sholat maghrib, biasanya makan obat sekitar sini. Lalu setelah sholat maghrib, nasi 100 gram, pepes ikan, tumis, sampai ke semangka. Dan sesudah sholat tarawih, ini contoh yang namanya one dish meal. Ada roti tawar isi telur. Jadi di roti tawar isi telur ini karbohidratnya roti, sumber proteinnya telur, lalu sumber lemaknya minyak ataupun mentega untuk mengolah telur tersebut. Nah, ini contoh one dish meal. Ini ada roti ini makaroni skutel, ini ada susu juga. Ini contoh one dish meal. Nah, ini ada one dish meal yang mungkin bahasanya jajanan kita, bihun. Ini makaroni skutel, ayam bakar, mie dicampur dengan bakso, dicampur dengan sayur-sayuran, bakso tahunya isinya ada kentang, ada kol, dan siomainya. Nah, contoh menu puasa saat sahur. Nasi 150 gram, telur isi sayuran, dan apel. Menjelang imsak, susu rendah lemak. Ini untuk supaya mencukupi dari cairan. Dan pada saat berbukanya, ini tajil, kurma 3 buah, es buahnya 1 gelas, dan berbukanya nasi putih 150 gram. Baik, nah ini contoh one dish meal. Jadi one dish meal ini yang akan kita konsumsi menjelang tidur atau setelah sholat tarawih atau sholat isya. Bihun kuah, makaroni atau pasta 1 porsi, jeruk, atau susu rendah lemak. Bisa juga, bukan saya iklan, bisa juga susu formula enteral. Nah, saya menekankan hal yang memang bisa terjadi pada seorang diabetesi adalah hipoglikemia saat saum Ramadan. Biasanya penyebabnya adalah gula darah sebelum Ramadan tidak stabil. Jadi jangan memaksakan saum. Berapa? Ada yang mengatakan sampai 3 bulan. Tapi kalau misalnya ingin memaksakan 1 bulan sudah stabil, ya mungkin lebih banyak pemeriksaan gula darah mandiri. Jadi kalau saat sahur atau menjelang berbuka dicek gula darahnya. Kalau di atas 70, ya silahkan lanjutkan. Atau ada gejala-gejala hipoglikemi, mohon diberhentikan. Makan sahur yang dilewat. Lalu yang ketiganya, makan sahur yang terlalu sedikit dan makan sahur yang terlalu malam. Ini kebiasaan orang Sunda atau orang Indonesia, makan sahurnya jam 2, jam 3. Lalu olahraga yang terlalu berat. Yang kelimanya, saat makan malam sesudah isya atau tarawih, dia tidak makan. Dan yang terakhir, seharusnya minum obat maghrib,
ini dimakannya pada saat sahur. Dan gejala yang bisa juga terkena dehidrasi adalah kurang minum atau mengkonsumsi makanan pedas atau asin, minum kopi, atau makanan yang kurang seratnya. Nah, penanganan hipoglikemi, batalkan sahur meskipun tinggal beberapa menit menjelang adzan. Segera minum teh manis hangat atau makanan yang mengandung gula murni seperti permen, sirup, wajit, dan lain-lain. Jangan mengkonsumsi permen sugar free, atau minum air yang ditambahkan dengan gula DM seperti aspartam, sukralos, atau stevia. Bila kondisi hipoglikemi berlanjut, segera ke fasilitas pelayanan terdekat untuk penanganan lebih lanjut, dan jangan lupa bawa obat DM-nya, karena obat DM-nya itu si dokter jadi tahu dan bisa memberikan penanganan yang tepat. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, setelah Ramadan, tetap pantau gula darah. Hindari makanan yang mengandung gula murni, kue-kue pada saat hari raya. Jangan tergoda oleh makanan yang merugikan diri kita. Kembali lagi, pedoman Islam itu bahwa makanan itu harus thayyib atau baik. Jadi meskipun bahasanya kue itu halal, kue itu bahasanya sumbernya halal juga, bahannya halal, tapi bagi diabetes sih kue yang mengandung gula tidak thayyib, tidak baik, karena bisa meningkatkan gula darahnya. Pertahankan keberhasilan selama bulan Ramadan. Ini contoh makanan yang harus dihindari. Nah, pesan untuk Anda, jadi berpuasalah sebulan penuh adalah untuk menjadikan diri kita itu seperti kupu-kupu, di mana kupu-kupu atau lebah memberikan contoh yang baik dalam mengkonsumsi makanan, yaitu mengkonsumsi makanan sehat dan tidak berlebih-lebihan. Dan bulan Ramadan tersebut bukanlah kita menjadikan kita seperti ular. Setelah kita habis berpuasa, makannya, mengkonsumsinya lebih banyak lagi. Mungkin materi saya mengenai pengaturan diet di bulan Ramadan saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.